Halo guys, selamat sore. Jadi kali ini kita bakal nge-vlog ya di kosan teman kita nih. Ada apa aja ya? Per, Mas, minum apa Per? air putih. Jo, ngapain Jo? Bukan mobil-mobilan gua. Gila, banyak tugas gue main mobil-mobilan. Jo, kerjain tugas lu. Itu kan ada tugas penglis. Tugas tentang penglis? apa sih? Ini karena mobil-mobilan nih. Iya. Ini ada alat sensor nih buat ngukur mobil-mobilannya. Lah, iya. Jadi buat Gimana? ukur jarak parkir mobilnya kali ya? Iya, buat sensor jarak parkir mobilnya. Ini alatnya nih. Boleh tuh, bagus bagus. Gimana tuh bang kerjanya bang? Cara kerjanya gampang aja. Pertama yang jelas di coding dulu, dinyalain, baru bisa diuji coba. Oh, gitu bang ya? Ini dari sini bang, portnya bang. Iya bang. Nyambung nih ke mana tuh? Wih, ke SP-nya ya. SP-nya bang, iya bang. Iya. Ini nih ngapain bang? Gua ini ngerjain tugas nih. Wih, PPT-nya. Tadi. PPT gimana bang? Dari situ Keren tuh. banget. Lihat ya. Dari situ tadi sebenarnya ada ringkasan di dalam sini. Gitu ya bang ya? Kita langsung presentasi aja kali bang ya? Boleh, boleh, boleh. Ikut. Adalah pengimplementasian. Dari rangkaian ini. Coba ditunjukin dong rangkaiannya dong. Ini kameramen di sini lihat nih. Coba diputer-puter. Ih. Aduh. Mari kita coba. Mari kita coba. Coba. Check it out, check it out. Sekira. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan, lebih tepatnya saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah proyek dengan judul sensor parkir mobil. Jadi, ini merupakan proyek sederhana dari kami. Nah, tapi sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, saya sendiri Dana Bulan Saputra. Saya Ren Ferdianto. Saya Ren Ferdianto. Saya Raska Syauki Mubarak. Saya Ferdi Ahmad Arifandi. Oh iya, sebelumnya saya Dana Bulan Saputra dengan NIM saya yaitu 333-224-0023. Saya Ren Ferdianto dengan NIM 333-224-0073. Saya Raska Syauki Mubarak dengan NIM 333-22461. Saya Ferdi Ahmad Arifandi dengan NIM 333-224-0152. Nah, jadi proyek sederhana kami ini yang berjudul tadi yaitu sensor parkir mobil itu memiliki tujuan. Nah, tujuan pertama kami yaitu mahasiswa dapat mengetahui prinsip kerja dari sensor ultrasonik. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menampilkan dan membaca data yang ditampilkan oleh sensor ultrasonik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sensor ultrasonik dengan SP32. Nah, selanjutnya itu terdapat teori dasar. Nah, teori dasar ini akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menyampaikan teori dasar dan juga komponen pada proyek kali ini. Yang dimana pada proyek ini terdapat beberapa teori dasar yang dimana yang pertama itu sensor ultrasonik, yang dimana sensor ini itu merupakan sensor yang bekerja
dengan cara mengukur jarak dan juga mendeteksi suatu objek dengan cara menggunakan pantulan dari gelombang ultrasonik. Kemudian yang kedua itu SP, yang mana SP ini sebuah microcontroller yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, terdapat Arduino, yang dimana Arduino ini merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol perangkat lunak, perangkat keras dengan cara memasukkan kode yang telah diprogram. Kemudian yang keempat, Walkwi. Walkwi merupakan website simulasi yang digunakan untuk menguji dan juga memprogramkan proyek seperti Arduino. Walkwi ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Pada Walkwi ini kelebihannya yaitu kita dapat menguji dulu simulasi proyek yang setelah itu akan dijadikan sebagai bentuk fisiknya. Kemudian kekurangannya itu ketika servernya padat, maka Walkwi ini sedikit lama responnya. Kemudian terdapat komponen pada proyek ini terdapat beberapa komponen yang membangun sebuah proyek ini, yang dimana komponen ini itu berisi dengan sensor ultrasonik, LED, LCD, buzzer, kabel jumper, breadboard, dan juga SP. Saya akan menjelaskan secara singkat komponen-komponen yang ada pada proyek ini. Yang pertama itu sensor ultrasonik, yaitu sensor yang digunakan untuk mengukur jarak dan juga mendeteksi objek dengan cara memantulkan gelombang ultrasonik. Kemudian yang kedua itu LED. LED itu merupakan perangkat elektronik yang dimana akan memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Kemudian yang ketiga LCD. LCD ini digunakan untuk memunculkan data. Kemudian kelima itu buzzer. Buzzer ini digunakan ketika dialiri arus, maka alat ini akan berbunyi. Kemudian yang keenam kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan sebagai penghubung dari tiap komponen. Kemudian yang ketujuh itu breadboard, yang dimana breadboard ini itu sebagai tempat untuk meletakkan beberapa komponen agar tersusun dengan rapi. Kemudian yang kedelapan itu ESP32, yang dimana ESP32 itu merupakan microcontroller yang digunakan untuk mengontrol sebuah peralatan elektronik dengan cara memasukkan kode tertentu. Kemudian selanjutnya simulasi Walkwi akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, pada simulasi Walkwi ini kita kan membuat rancangannya dulu ya. Kita itu membuat rancangan sensor parkir mobil. Hah? Kecil. Oh ya. Terus yang bisa kita lihat di sini kita menggunakan HCSR04 buat ininya sensornya. Sensor ini tuh buat yang tadi kalau yang disebutin tuh mengukur jarak. Terus di sini ada LED. Nah, tapi di LED ini di simulasinya kita cuma gunain dua aja karena ya udah kan buat ngecek doang. Tapi yang di ini langsungnya kita menggunakan 4 LED. Nah, terus ada buzzer sama LCD-nya tuh. Sama ESP32 nih buat otaknya lah. Terus kalau misalnya kita lihat wiring-wiringnya ini, di sini ada GND yang di LCD dia nyambung ke sini karena kalau kita lihat yang dari ini nih pin yang groundnya ini nyambung ke sini. Jadinya semua yang ke ground itu bakal ke jalur ini nih kalau di breadboard. Nah, kalau bisa kita lihat, misal ini yang dari buzzer. Yang dari buzzer itu kan negatifnya itu bakal ke ground. Kita lihat wiringnya ke ground. Terus kalau yang LED nih, yang dua-duanya nih, yang kuning atau yang merah, dia sisi negatifnya juga sama-sama ke ground. Sama aja kayak yang di sensor ini, HCSR04. Bagian GND-nya juga ke ground. Terus yang PCC, nih, dia itu dapat dari inputan pin 5 volt. Yang dimana setiap input
inputan dari 5 volt ini dia bakal ngalir ke VCC. Jadi semua semua komponen yang butuh VCC gitu bakal nyambungnya ke pin 5 volt ini. Kayak misal yang dari LCD dia nyambungnya ke sini nih. Tuh yang bisa dilihat wiring merahnya. Terus yang dari ACSR 04 juga VCC-nya nyambung ke wiring yang ini dari breadboard-nya. Terus pin-pinnya ya nanti akan dijelaskan di pembahasan. Terus selanjutnya, wah ini gimana cara ini nih cuy? Gimana cara ini nih? Jadi volume. Nah, simulasi fisik. Nah, ini tuh pas udah di rangkainya. Seperti yang tadi, cuma ada beberapa penyesuaian aja biar peletakan si LCD itu lebih enak. Jadi dijamper-jamperin aja tuh. Terus kayak yang bisa bisa dilihat ini, yang saya bilang tadi ya, LCD-nya ada 4. Terus ini buat HCSR-nya, buat ukur jaraknya ada di depan. Terus, wis, kok udah kesimpulan aja. Pembahasan. Nah, buat yang pembahasan ini mungkin lebih ke codingannya ya. Sini ada include WRH sama include liquid crystal. Yang mana include itu buat masukin library-nya atau ke perpustakaannya tuh. Terus di sini ada liquid crystal underscore I2C LCD. Dimana ini buat alamatnya ya. Terus pin sensor di sini ada define. Jadi setiap pin itu harus kita definein gitu lah ibaratnya. Nah, terus kalau yang di sensor tuh kan ada trik sama echo. Nah, kalau yang trik kita pakai pin mode 12. Kayak di sini. Ini yang trik nyambung ke 12 sini. Sama aja yang lainnya juga. Terus pin indikator LED-nya yang LED kuning ke pin 25, LED merah ke 26, yang buzzer ke 27. Nah, di void setup ini buat kita buatnya tuh gimana tuh? Mau gimana? Yang wire begin dulu. Ini pokoknya codingan-codingan. Ada pin mode buat yang dari sensornya, LED-nya sama buzzernya nih. Terus yang ini nih, ini buat si LCD-nya, buat setup LCD-nya. Terus yang loop ini buat yang perulangannya. Jadi perulangan tuh bakal gimana tuh di si LCD-nya itu nanti yang bakal ditampilkan. Nah, misalnya digital white, triple, bla, baca bentulan echo. Nah ini buat pengukurannya nih, pengukuran si LCD-nya yang tadi. Dia tuh nampilin dari apa? Dari inputan si echo ini, sensor. Terus sampilkan. Di sini kita ngebuat kan sensor jarak, sensor parkir gitu ya. Itu ngebuat 4 kondisi. Ada kondisi yang pertama itu kondisi aman, di mana jaraknya itu lebih dari 21 cm. Yang dimana kalau misalnya jaraknya lebih dari 21, di sini diiniin, dikodingkan LED kuning sama merahnya bakal low atau nggak nyala, sama aja kayak buzzernya. Nah, terus di LCD set cursor 01 atau yang di tampilan atasnya itu dia bakal tertulis statusnya aman. Delay-nya 500. Oke, terus masuk ke logika else if. Jika jika jaraknya lebih dari 20, kurang dari 20 ya itu. Sampai 11. Nah, si LCD-nya ini bakal nampilin statusnya tuh hati-hati. Terus si LED kuning bakal nyala nih, peringatin itu buat hati-hati. Yang merahnya low atau mati. Nah, terus di sini ada bunyi buzzernya.
bakal 200, delaynya 500. Nah, kondisi yang kedua itu ada terlalu dekat. Jadi nanti ketika jaraknya kurang dari 10 sampai 5 cm, di si LCD-nya ini bakal nampilin status bahaya. Terus pas bahaya ini nanti si LED merahnya bakal high atau nyala, sedangkan LED kuningnya bakal low. LED merah nyala dengan delay 100 atau 0,01 gitu, 0,1. Nah, di sini buzzernya makin tinggi lagi nih bunyinya nih. 3000, delaynya 100. Nah, terakhir nih, logika yang terakhir, else if distance jika jaraknya kurang dari 5 sampai 0. Di sini LCD printnya bakal nampilin status berhenti. Di mana itu udah dekat banget itulah, samping-sampingan sama si sensornya. Di sini tuh dia bakal nampilin LCD LED kuningnya sama merahnya itu bakal nyala atau high dua-duanya. Terus juga tone buzzernya 2000 dengan delay 500. Oke, lanjut ke kesimpulan. Ya, yang akan dibacakan lanjutan oleh teman saya. Ya, jadi pada uji coba kali ini memiliki kesimpulan di mana pada sensor ultrasonik cara kerjanya itu memancarkan gelombang ultrasonik, dan untuk mengukur waktu pantulannya itu nanti dari pantulannya bakal menjadi jarak dari objeknya yang telah dipantulkan oleh gelombang ultrasonik. Data yang dihasilkannya nanti akan muncul di LED-nya, di mana kesimpulan yang diperoleh dari percobaan ini yaitu memasukkan data jarak, di mana pada 21 cm itu kondisinya aman, terus rentang 20 sampai 11 itu jarak yang bahaya, lalu 10 hingga 5 cm ulangi lagi, jarak yang 20 hingga 11 itu jarak hati-hati, jarak yang bahayanya itu 10 hingga 5 cm, terus jarak berhentinya karena udah mepet banget yaitu berhenti pada 5 hingga 0 cm. Dimana pada proyek ini sensor ultrasonik diimplementasikan sebagai pendeteksi objek, di mana objek yang digunakan itu berupa mobil kecil miniatur. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Adapun nanti video simulasi secara fisik akan dilampirkan pada video secara full. Sekian saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.